Pernah nggak kepikiran juga kayak lagi bawa pesawat nih, terus di otak lu anjir ini udah jam trading nih gitu. Pernah dulu, Pernah ada. dulu pernah. Emang agak berbahaya Ah, ya. iya, iya. Kan ya pokoknya Oh, iya, intinya iya. kaget lah. Gue Iya benar, pribadi oke. juga nggak Shock ya. bukan dari keluarga yang kaya raya dan terbiasa melihat uang banyak gitu. Jadi Hmm. begitu dapat itu gue kayak, "Wih, apakah ini saya sudah kaya?" Aduh. Iya kan? Oke, welcome Friedman. Terima kasih. Welcome lo di Kibi Podcast, Key Yes. Business for Everyone. Keren banget. Thank you lo udah mau datang Friedman. Iya, terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat datang. Wih, ini Kibi listeners nih, kita datengin pilot Garuda nih Kibi listeners ya. Nggak cuman pilot Garuda nih, cuman dia juga ternyata punya bisnis-bisnis yang menjanjikan juga ya. Mudah-mudahan ya. Ya, amin ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih, mungkin Kibi listeners juga mau tahu nih perkenalan dari Friedman. Oke. Ya perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Friedman Gultom. Saya main job saya sebagai pilot Garuda. Oke. Dan ya memang sekarang juga memulai beberapa bisnis juga lah. Oke, waduh. Dari pilot Garudanya udah lama nih? Kurang lebih sekitar 5 jalan 6 tahun sih ya. 5 jalan Belum 6 tahun. lama-lama Wah, banget berarti udah senior dong. Enggak juga. Enggak juga. Lama ya ternyata. Karena kan kalau kayak gitu kan biasanya berkarirnya udah sampai 30 tahun, 50 Oke. tahun. Jadi 5 6 tahun tuh masih junior ya. Masih Anak baru. baru lah. Oh yaudah deh, enggak jadi deh kalau gitu. Enggak lah. Wah, thank you lah Friedman udah mau datang ke sini, dan gua ngundang lu juga karena gua denger lu tuh punya bisnis juga nih, Friedman. Itu dari mana? Wah, adalah banyak. Dinding ini ngomong semua. Friedman punya bisnis nih. Ini salah satunya ada mana ya logonya ya? Nggak keluar nih logonya. Oh, ada Nest Egg Family. Solid. Nest Egg Family, dan satu lagi Deltri ya, bener nggak? Deltri, betul. Waduh, mungkin boleh diceritain dulu nih kesibukannya saat ini apa nih selain pilot nih? Kesibukannya sebenarnya sih di dunia pilotnya justru lagi nggak begitu sibuk ya sebenarnya. Oke. Karena kan memang masih proses recovery juga di seluruh dunia penerbangan gitu, nggak di Garuda doang. Jadi memang kebanyakan sekarang kesibukan ya ini ngurusin si bayi-bayi lucu ini lah gitu. Ada Deltri, ada NSX gitu. Ya merintis lah. Itu bisnis bareng-bareng atau mulainya sendiri dulu awalnya? Bisnis bareng-bareng sih kebetulan. Yang NSX terutama yang mungkin yang lebih dulu mulai itu Oke. NSX itu kita mulai saya bertiga sama temen, dan itu ya baru juga lah, masih terhitung 2022 lah, Januari kita baru mulai. Nah, Nest Egg itu apa sih kalau boleh tahu? NSX itu sebenarnya mungkin yang jelas gampangnya lebih kayak financial service gitu. Sebenarnya kita ada Oke. financial servicesnya, dan juga yang mungkin kalau yang paling gampang kalau lihat dari Instagram itu lebih ke financial education media kali ya. Financial Education Media. Iya betul. Jadi memang arahnya lebih Oke. ke ya lagi-lagi ya Instagram kita pakai sebagai media untuk dalam tanda kutip sharing lah soal financial gitu sebenarnya. Oke, ini lebih ke saham kah atau kripto kah atau apa nih? Sebenarnya sih kita di media itu nantinya akan mencakup semua itu sebenarnya gitu. Keseluruhan ya? Betul. Cuma memang sekarang kalau untuk tadi kan gue bilang di awal ada financial servicesnya gitu Oke. kan. Nah, financial services itu sebenarnya lebih fokus di forex. Sedangkan Forex. Iya. Dan kalau medianya lebih banyak ke investment lah sebenarnya. Kita lebih Oke. arahnya ke sana. Walaupun nanti kita akan mencakup semuanya mulai sampai protection dan lain-lain, kita akan obrolin di sana lah. Yang basic lah Oke. sebenarnya. Gitu. Berarti di situ teman-teman yang penasaran pengen belajar forex atau investasi bisa langsung lihat nih ke apa Instagramnya nih? Dia ada NSX Family. Nest Egg Family. Yes, itu Instagramnya. Oke, nanti kita tunjukin ya sini teman-teman ya, jangan lupa di follow nih. Oke. Nah, jasa-jasa selain di situ berarti ada edukasi terkait cara bermain forex kah atau gimana tuh? Ya, sebenarnya nah itu awalnya memang kita pengen ke sana gitu. Kita Oke. pengen menjual edukasinya juga sebenarnya. Cuma memang dikarenakan masih ada kendala juga, di kendala SDM juga sih sebenarnya. Oke. Itu kita masih coba developing lagi. Jadi sementara yang kita tawarkan adalah service-nya aja gitu. Contohnya Ya. servisnya apa nih? Jadi kita nyebutnya itu namanya copy trade, Oke. yang dimana sebenarnya simpelnya ya. Saya sebagai professional trader, Heeh. yang dimana gue juga maksudnya daily trade gitu ya. Oke. Nah, klien-klien gue ini bisa nge-copy transaksi gue secara live gitu. Jadi kita punya satu server sendiri. Jadi gue misalnya bikin trading plan nih hari ini gitu. Lu anggaplah lu klien gue. Otomatis setelah gue bikin trading plan ini ke copy ke tempat lu gitu. Jadi lu tinggal nyontek aja nih ibaratnya. Iya, sebenarnya gitu. Dan itu juga secara otomatis. Seru sebenarnya. banget ya. Kurang
lebih kayak gitu. Oke, cuman tetap ada mitigasi resikonya dong. Pasti. Jadi memang sebenarnya kalau boleh cerita sedikit ya, si Nasdaq Family ini sebenarnya kita bikin itu karena keresahan gue pribadi sih dan 2 orang teman gue ini gitu. Kalau misalnya lu inget di mungkin tahun 2021 gitu ya, lanjut masih 2022 juga itu banyak banget scam yang berkedok investment. Yes. Gitu kan. Banyak banget mulai dari yang itu jadi trending ya. betul, mulai dari yang forex sendiri. Iya, benar. Sampai yang robot-robotan ya biasanya ya. Robot-robotan, terus ada alkes-alkesan Iya, juga. alkes ya kan? juga. Ya. Itu nggak kena tuh gue yang alkes. Yang robot tapi nggak. Dikit sih kayaknya. Dikit ya. Serempet dikit Iya, ya. iya. Ya, jadi kalau gue waktu itu ngelihatnya sebenarnya lebih karena keresahan tadi itu ya. Jadi gue ngelihat teman-teman gue pribadi pun juga ada yang kena. Banyak yang ketipu ya? Ada yang ketipu. Dan ini yang maksudnya gue juga ngelihat ya trennya kayak awalnya kan gue juga berasumsi kan ini yang kena nih kenapa sih? Apakah mereka kurang edukasi kah? Apakah mereka memang orang yang greedy banget sampai mereka gampang diiming-imingi dan lain-lain lah gitu. Setelah gue liatin sebenarnya nggak ada bisa dibilang nggak ada satu garis yang bisa menyimpulkan itu semua gitu. Jadi banyak banget faktornya ya. Iya, dan itu menarik dan buat gue pribadi tuh kayak ini kan teman-teman gue yang kenal gue secara dekat yang bisa dibilang dia bisa nelfon gue kapanpun, ngechat gue kapanpun dan mereka tahu gitu gue ada di industri ini udah sekitar 4 tahun sebenarnya di forexnya sendiri. 3 tahun lah di forexnya sendiri. Pertanyaan gue kok nggak ada yang nanya ya? Gue tuh bingung gitu. Apa maksudnya kan lu sesimpel nanya misalnya gue pilot gitu terus lu nanya kalau misalnya bahkan kadang-kadang ada yang sampai nanyain tiket gitu kan. Kalau misalnya tiket ke sini kalau misalnya bagasi begini ini bagaimana sih gitu. Yang sebenarnya itu bukan job desk gue gitu. Tapi mereka aja bisa nanyain soal itu. Benar. Kenapa ketika ngomongin soal forex atau investment mereka nggak nanya itu. Nah dari situlah yang gue lihat ini sebenarnya ya di sisi lain ada potensi juga betul. Iya pasti ada potensi kan. Karena kita tahu kalau misalnya ada orang ketipu otomatis dia mesti punya duit dulu baru dia bisa ketipu. Benar. Itu poin utamanya itu ya. Itu dia. Ya kalau ngomongin investment ya. Iya benar-benar. Gitu. Kalau enggak dia nggak gimana apa yang mau ditipu. Iya benar. Gitu. Sebenarnya gitu sih. Gitu. Wah keren banget sih. Jadi sebenarnya latar belakangnya gara-gara sebenarnya banyak yang teman-teman lu yang ketipu sendiri ya. Iya makanya kita mulai soal si Nasdaq ini. Gitu. Mungkin kalau misalnya ngomongin soal tradingnya sendiri gitu ya mundur lagi ke belakang. Kenapa gue mulai trading dan sejak kapan itu sebenarnya memang karena keinginan gue pribadi lah lebih ke gue pengen belajar sesuatu pengen nyoba sesuatu di luar main job gue kira-kira apa ya yang gue pengen berbisnis lah dari dulu memang gue pengen berbisnis gitu gue coba cari dan lain-lain sampai akhirnya ketemu kalau misalnya jadi trader gitu itu lu bisa mengerjakan itu sendirian tanpa perlu maksudnya kerja sama orang lain lu benar-benar ya udah ngelola uang lu aja. Iya gue paham sih. Simpelnya mungkin sebelum ke trading sebelum ke forex lah ya, ya gue pengen coba belajar ngelola uang gue dulu deh, gitu, basic investment lah dan lain-lain gitu. Oke keren banget. Tapi lu kepikiran ya, lu udah jadi pilot nih, pernah nggak kepikiran juga kayak lagi bawa pesawat nih, terus di otak lu anjir ini udah jam trading nih gitu? Pernah. Dulu pernah. Emang agak berbahaya. Ya? Sebenarnya ini ada backgroundnya lagi, tarik mundur lagi nih ke belakang nih. Jadi kenapa akhirnya gue tadi nyobain hal lain lah. Selain jadi pilot gitu karena bener-bener setelah 1 tahun gue jadi kan di pilot itu kan setelah lulus sekolah pilot lu masuk ke airlines lu training lagi dulu ada training pesawat tertentu kan. Nah di sana pas training itu selesai gue mulai terbang sama kapten banyak yang ganti-ganti gitu kan dan ya namanya terbang itu kan selama penerbangan itu ya kita kan nggak bisa main HP nggak ada sinyal dan lain-lain pasti kita ngobrol lah gitu dan itu banyak berputar yang kamu hati-hati diingetin lah kamu nanti jangan lupa nabung jangan karena ini begini begitu nanti kamu boros dan lain-lain gitu karena memang lompatan gaji dari training ke terbang itu signifikan gitu. Bisa sampai 20 kali lipat. Waduh bayangin nih teman-teman 20 kali lipatnya tuh dari startnya dari berapa nih ya? Ya kalau dari 100.000 kan ya. Waduh, ya kan tergantung kan ya pokoknya intinya kaget lah. Gue pribadi juga shock ya. Bukan dari keluarga yang kaya raya dan terbiasa melihat uang banyak gitu. Jadi begitu dapat itu gue kayak apakah ini saya sudah kaya? Ya kan? Gue jujur gimana jadi kapten ya? Gimana gue ngabisin duitnya? Sebenarnya itu jujur. Itu sebenarnya titik awal kenapa gue mulai mencoba hal lain atau belajar hal lain. Bener. Jadi pas gue lihat anjir kok gue udah kaya ya? Ini masih umur segini nih. Kok gampang? Udah di atas rata-rata ya pemasukannya ya. Bahkan di titik itu gue yang gimana ngabisinnya? Pernah kayak gitu. Karena memang gue terbiasa dengan uang yang jauh lebih kecil tadi 20 kali lipat. Benar paham. Ini gimana cara ngabisinnya nih? Nah, disitulah yang muncul
kekhawatiran pastinya, terus juga jadi ini pasti ada sesuatu yang gue nggak tahu. Iya. Mulainya tuh sebenarnya dari situ. Kayak gue mikir ini nggak mungkin segampang ini bro, ini pasti Iya. ada sesuatu gitu. Oke. Nah dari situlah yang akhirnya memulai gue buat gue sempet nge-hire financial advisor waktu itu 1 tahun. Jadi gue ada satu brand yang dulu kasus sempat terkenal. Oh, Kalau lu lu join. tahu, iya, boleh disebut gak sih? Boleh. Ya, Joska. Joska? Ya, Oke. ya itu sebelum masalah lah ya gue join Kayaknya itu. semua pilot kena ya. Temen lu juga ada kena emang? Kakak gue kena soalnya. Oh gitu? Iya. Kena apanya? Dia ngambil apanya? Financial advisor juga. Oke. Dia ngambil saham lek kan? Oh, tapi gue sebelum itu. Sebelum itu. Jadi gue bener-bener gue nggak ngerasain ada sesuatu yang janggal sih waktu gue join di sana. Oke. Jadi gue bener-bener waktu itu ibaratnya gue diskusi lah sama abang gue sama keluarga gue nanya, ini gue pengen belajar soal ini, gue pengen belajar soal investment dan lain-lain. Yang kebetulan juga sebenarnya keluarga gue nggak ada yang punya background itu. Ya, oke. Terus kebetulan keluarga gue backgroundnya adalah akademisi semua. Jadi nyokap bokap gue dosen, ya abang gue ya IT lah dan lain-lain. Intinya nggak ada yang background. Nggak ada yang nyambung ya? Nggak ada yang nyambung. Oke. Dia cuma nyaranin, lo coba cari tahu dulu deh metode belajar lu tuh yang kayak gimana. Lu bisa nggak baca buku? Dia nyaranin sebenarnya udah lu tiap bulan beli buku aja, keluarin budget buat seminar dan lain-lain gitu. Terus gue bilang kayaknya enggak deh, kayaknya gue lebih suka belajar praktek Praktikal secara gitu. langsung ya, atau Oke. ketemu sama orang, diskusi sama orang gitu. Makanya akhirnya gue ngajuin ke Joska tadi itu, gue kasih tahu keluhan gue yang apa dan lain-lain segala macam. Ya udah akhirnya gue kontrak setahun sama mereka. Nah disitulah baru gue mulai belajar, di situ gue baru kayak oh nggak cukup. Masih belum cukup ya? Iya kan lu punya bayangan impian Benar. hidup lu nih kan, Iya, lu benar. pengen ini itu Iya, ya. Setelah ditarik ya. kayak nih gue kasih lihat Di nih kalau stretch. lu pengen set, nggak cukup bro gitu. Iya. Kayak, oh iya Ya, ya, berarti masih harus kerja ya. baru dari situ kayak oke berarti gini ada caranya nih, gimana Oke, caranya, baru mulai oke. dari situ lah, itu pelan-pelan. Ya, Mulai tapi coba itu belajar. benar loh. Emang kesannya kalau kita lihat sekarang wah kayaknya cukup ya dengan mungkin pendapatannya pilot yang gede banget ya. Ternyata pas ditarik 50 tahun selanjutnya Betul dengan gaya hidup ya. balik masing-masing ya, gaya hidupnya kayak gimana ya. Jadi teman-teman juga harus paham nih kalau memang mau gaya hidupnya agak-agak tinggi berarti ya harus rela kerja keras juga ya. Iya, harus ada yang dikorbankan, pasti harus ada yang dikorbankan. Benar. Nah, kalau dari Friedman sendiri nih, cara ngatur waktu untuk profesi pilot dan bisnis sampingannya gimana sih? Oh ya oke. Sebenarnya sih ya kalau sekarang mungkin lebih mudah ya karena kan nggak begitu sibuk ya. Cuma ini juga satu hal yang menarik dari pekerjaan pilot ini. Kalau misalnya kalian notice ya, pekerjaan pilot ini adalah pekerjaan yang sebenarnya cukup simple, bukan dari segi pekerjaannya tapi dari jangka waktu pekerjaannya. Kebayang nggak? Kalau misalnya mungkin Oke. teman-teman yang lain yang bekerja di perusahaan itu ketika mereka jam kerjanya selesai masih bisa ada lembur, masih bisa ada nanti, yaudah nanti dikirimnya. Maksudnya kerjaan lu tuh Iya. bisa lu bawa pulang. Iya, benar. Betul. Kalau pilot nggak bisa ya? Nggak bisa dibawa pulang. Iya, pesawatnya nggak bisa dibawa pulang ya. Betul, iya. Jadi nah Oke. itu yang satu hal yang gue temuin kayak, jadi bener-bener yang yaudah terbang nih, begitu mau landing itu udah mulai kepikiran nih, udah planning kan mau ngapain ya. Oke. Kan tuh udah mikirin mau makan segala macam, terus udah tinggal siapin lagi besok jadwalnya ada lagi nggak gitu. Dan begitu terus. Jadi bener-bener ketika lu sampai di ground nggak begitu banyak waktu lu yang lu pakai. Oke memang ada persiapan terbang dan lain-lain, lu butuh istirahat dan lain-lain. Cuma itu kan nggak menyita terlalu banyak. Iya, gitu. benar. Nah di situ yang gue lihat ini waktu ini nih harusnya bisa dimanfaatin. Oke. Dan walaupun memang ya maksudnya nggak bisa ya nggak dipungkiri lah ya, memang pekerjaan day to day kayak pilot itu kan Iya. sebenarnya pada akhirnya lu akan bisa mengerjakan itu tanpa persiapan yang terlalu panjang gitu. Betul. Persiapan lu sedikit aja gitu, lu belajar siapin rutenya dan lain-lain, besoknya lu bisa terbang gitu. Nah sisa gap Oke. waktunya terus buat apa gitu. Banyak ya waktu itu, banyak waktu luang lah. Betul. Oke. Itu yang gue lihat di situ kayak bisa. Berarti dulu memanfaatkan waktu itu untuk betul. cobain trading lo lah, Ya. bikin trading plan dan lain-lain ya. Ya, kurang lebih begitu. Wah, itu teman-teman. Jadi emang kalau mau punya bisnis juga harus pinter ngatur waktu juga ya, Betul. Friedman ya. Jadi ada waktu luang tuh bukan cuma buat tidur-tiduran, nonton Netflix, lihat TikTok. Ya, nggak cuma Iya. kayak gitu ya. Betul. Biasa kan kalau zaman sekarang kan TikTok aja bisa 3 jam nonton TikTok dong, slide. Iya, itu gila sih. Parah Itu kan? memang parah banget. Dan itu memang ya maksudnya kalau misalnya bisa dibilang yang kita punya semua sama Iya. ya waktu, Bro. Benar. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin soal lomba secara fair ya walaupun hidup ini memang tidak adil ya. Iya, Ya, betul. yang kita bisa manfaatin yang gue punya, lu punya, kita semua punya ya waktu gitu. Benar. Jadi kalau misalnya di situ aja lu nggak manfaatin lebih baik daripada orang lain, jangan harap lu bisa punya sesuatu lebih baik daripada orang lain. Makanya ada quotes-nya time is money. Iya, Nah, it balik is what lagi. it is. Oke, Friedman. Kalau buat marketingnya nih, Friedman.
kan lu punya bisnis nih. Gimana sih cara marketingin bisnis lu biar orang-orang tuh mau ikut? Mungkin key listeners yang mau punya usaha tuh kadang-kadang bingung. Gimana sih cara ngajak calon klien kita biar mau pakai jasa atau servis kita? Oke. Mungkin sebenarnya kalau untuk si Nesek ini ya, itu memang agak sedikit berbeda kalau gue treatmentnya dengan bisnis, bahkan bisnis gue yang satu lagi Deltri gitu atau bisnis lainnya. Karena kan ya lagi-lagi kita kan beradaptasi dengan si marketnya sendiri gitu kan. Yang dimana marketnya habis trauma, marketnya si juga target marketnya ya. pasti sulit percaya dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau gue pribadi, tapi ini yang hal yang sama yang gue lakukan, yang gue buktikan ya adalah selalu kualitasnya gitu. Gue akan memperkenalkan bisnis gue akan kasih lihat, gue akan coba menjual secara tipis, tapi apalagi kalau misalnya bisnis investment kayak gini ya. Tapi gue juga akan buka belak-belakan, gue akan bilang seberapa besar resikonya dan lain-lain. Iya, itu penting tuh. Yes, dan yang nomor satu yang akan gue jual ya pastinya portofolionya. Betul. Dan itu yang juga gue lakukan di bisnis si bengkel inilah. Walaupun memang sekarang kan teknik marketing kan juga banyak banget ya, mulai dari multi level marketing juga. Itu kan juga gokil juga gitu. Nah itu yang semuanya gue coba lihat dan cari yang mana yang paling cocok gitu. Jadi kalau misalnya ditanya spesifiknya, gak ada spesifik, tapi yang selalu gue pegang adalah soal kualitas aja sih. Oke, jadi sebenarnya target market lo ini yang klien-klien yang udah pernah ketipu kah? Terus lo mau coba bikin dia trust lagi untuk try to invest ke lo, atau lo cari yang belum, yang baru mau invest? Yang belum ketipu ya? Yang belum ketipu. Yang belum ketipu. Belum ada traumanya kan? Terus gue yang enggak lah, lo kan jelas legit. Nah, both sih bisa dibilang dua-duanya gitu. Yang satu, dan challenge-nya juga berbeda sebenarnya. Kalau untuk orang yang belum pernah kenal, otomatis lu mesti menjelaskan itu secara, lo briefnya lama lah ya. Betul, lama banget. Dan gue kan juga nggak pengen terlalu jualan gitu. Gue wah ini bisa dapat ini loh. Itu kan sebenarnya sama aja kayak apa yang dilakukan yang lain ya. Yang lain gitu. Jadi kalau untuk yang udah pernah kena, otomatis itu juga susah juga nih gitu. Itu agak berhati-hati memang. Tapi kita tetap ngambil dua-duanya gitu. Dengan cara ini yang gue pelajarin sambil berjalan juga sih gitu. Maksudnya nggak melulu kan, ya mungkin gue pernah ngingetin teman gue, lu jangan itu deh segala macam, jangan ikutan ini itu, tiba-tiba mereka ternyata beneran ketipu. Ya kan gue nggak mungkin bilang tuh kan udah gue bilangin, ternyata nggak itu. Gue ngelihat ternyata yang harusnya gue lakukan adalah menunjukkan empati dulu gitu. Untuk in a way untuk merangkul mereka lah gitu. Ya, oh iya bro, sorry ya memang ini based on trust ya. Ya gitu, karena memang ujung-ujungnya trust memang. Benar-benar. Jadi semua bisnis pasti based on trust juga ya. Betul. Terutama yang ya ini bisa dibilang karena ya mungkin jasa juga lah ya gitu ya. Betul. Jadi gue bisa bilang ya kita akan balik lagi ke sana dulu gitu. Kita akan memahami kesedihan mereka dulu, baru kita coba cari solusinya lah gitu. Ya, cari solusi bareng-bareng ya. Betul. Waduh, keren banget nih key listeners. Makanya emang harus hati-hati juga ya Friedman ya untuk invest di dunia sekarang nih. Banyak juga yang suka ngibul-ngibul dengan cuan tinggi cuman gak ada resiko, itu bullshit sih. Bullshit, no way. Ya, Gak mungkin. Jadi teman-teman juga harus pinter-pinter, janji return 100% dalam 1 bulan 2 bulan. Kenapa gak dilakuin sendiri ya? Iya, kan kalau misalnya itu memang fix dan pasti bisa, Indonesia tidak akan ada hutang. Betul. Kita pindahin semuanya ke sana. Nah, itu dia poinnya kan. Jadi makin pintar lah ya untuk melihat yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau buat Friedman nih, kalau disuruh pilih jadi pilot atau lanjutin bisnisnya, pilih yang mana? Nah ini nih. Wah, ini di Rut Garuda nonton. Enggak ya. Kalau gue pribadi sih tetap akan, kalau misalnya memang harus memilih dan pilihannya harus meninggalkan salah satu, gue akan tetap menjadi pilot sih. Gitu. Kenapa? Ya karena sebenarnya alasannya sesimpel, itu memang cita-cita gue dari awal gitu. Dan kebetulan juga bisa dibilang itu yang juga jadi salah satu keinginan orang tua gue gitu. Gue tetap harus mempertahankan itu karena memang dari awal gue berjuang untuk itu, juga semua doa orang tua gue dilimpahkan untuk itu, walaupun yang lain juga pasti doain ya. Cuma berkahnya di situ ya. Betul. Kalau memang harus memilih, ya udah gitu, karena ya itu yang keinginan orang tua gue gitu. Simpel itu aja. Wah, keren banget. Jadi emang teman-teman dunia bisnis ini kan nggak semudah itu juga ya. Betul. Mungkin buat key listeners nih Friedman yang mau terjun ke dunia bisnis, tips and trick lo apa sih buat yang awal-awal mau coba nih ke dunia bisnis? Tips and trick ya. Kalau menurut gue ya, dan ini lagi-lagi based on experience saja. Yang pasti lo harus cari tahu lah secara jelas apa yang ingin lu coba gitu. Walaupun lo memang gue yakin gak akan bisa mendapatkan semua informasi itu. Akhirnya kan pada akhirnya lo akan
belajar sambil sendiri ya. berjalan gitu Iya, kan betul. sebenarnya. Jadi memang ya sebisa mungkin lu coba pelajari dulu, cari tahu lagi-lagi resikonya karena risk management itu nomor 1 di Nah. dalam segala hal ya. Benar. Semua Setuju. bukan cuma soal bisnis doang, bukan soal keuangan doang. Ya bahkan di percintaan pun juga lo kalau deketin cewek juga ada risk Iya, manajemennya bro, ya kan? aduh, Lihat kayak, sulit nih. kayaknya ini dapet nggak ya? Iya, Kayak iya. jangan. Tembak Ada nggak ya? resiko. Ini suka nggak ya sama Ntar kalau gue ya? kalau gue tembak ntar ya kalau gagal jadi teman juga enggak Iya. gitu kan kayak. Jadi Iya, iya, benar. ya, Wah, jadi itu memang perlu diperhatikan gitu. Tapi bukan berarti lu nggak bisa memulai gitu. Jadi memang lu sambil berjalan lu harus teruslah mencari tahu, jangan pernah puas, jangan pernah yakin kalau misalnya ini udah aman. Oke. Lu tetap skeptis juga. Tapi lu juga jangan membuat itu jadi penghalang lu untuk gak mulai gitu. Iya, malah harus tetap mulai ya. Harus tetap mulai Nah, dengan resiko yang terkontrol. iya, benar. Berarti emang harus ada strateginya nih teman-teman ya. Kibi listeners kalau mau buat bisnis itu nggak boleh asal mulai juga, Betul. tapi bukan berarti nggak boleh mulai. Betul. Kita bikin dulu strateginya, terus baru jalan pelan-pelan ya, sambil dievaluasi lagi setiap periodenya. Dan sebisa mungkin kalau ini salah satu yang paling penting juga sih dan gue rasain juga manfaatnya, coba cari mentor lah. Oke, benar tuh. Mentor ya. Itu shortcut yang the best. Benar. Karena mentor itu sebenarnya dia udah ngalamin yang belum kita alamin. Ya, betul. Ya. Jadi kita nggak perlu ngalamin pahit-pahitnya ya. Betul. Walaupun kadang-kadang dia udah ngasih tahu aja lu tuh jangan begini-begini, Nah. nanti lu begini-begini, tetap lu kerjain. Iya, benar. Kita Kena tetap juga kan? ngelakuin, kena lagi, baru ngadep lagi ke dia ya. Kayak, iya nih maaf ya om. Kemarin saya inget sih om, saya inget lu Iya, penasaran itu, aja iya, gitu. iya. Pengen sekali-sekali jatuh juga ya. Tapi kok doyan Oke. jadi sering. Nah, gitu teman-teman. Jadi emang terutama Friedman nih udah melalang buana ya di dunia perforekan ya. Iya. Wah, berarti sebenarnya main forex-nya itu udah lumayan lama ya, udah 5 tahunan. Sampai Mungkin 4 kalau tahun, misalnya 3 tahun. dari pertama kali kenal ya mungkin 4 tahun lah. 4 tahunan. Dan by the way perlu diklarifikasi itu bukan main forex gitu. Oh iya, oh Nggak investasi boleh. ya. Karena Oh, karena iya, kalau iya, main iya. kan kesannya main-main Oh, nih, iya, gitu iya, kan. oke, Itu oke. ya udah trading forex kah Trading. atau investment in Oke, forex kah trading atau forex. apa gitu. Karena Sorry. forex itu memang kita treatnya kayak bisnis juga sebenarnya. Walaupun kelihatannya agak ngejelimet gitu, cuma Iya. sebenarnya sama aja kok. Iya, iya. Sebenarnya. Paham. Oke, teman-teman. Trading forex ya teman-teman, ingat ya. Nggak boleh main. Jangan main-main. Oh, iya, jangan bener. main-main. Oh, bener tuh, nggak boleh main-main ya. Masalah uang masalahnya. Iya, ya. uang soalnya. Oke, Britman, makasih loh udah datang ke Kibi Podcast, Kibi Business for Everyone. Jadi teman-teman kalau mau lihat atau mau coba nih konsultasi langsung dengan pakarnya, bisa di Instagramnya tadi di mana? Nasdaq Family. Nasdaq Family Yes. ya. Nanti kita tampilin teman-teman di Nasdaq Family. Jangan lupa juga tonton Ki Business Podcast ini di channel kita di Ki Creation. Jangan lupa juga di share, subscribe, and like. And see you. Goodbye. Bye.